Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita bisa hadir berkumpul di pagi ini untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, pedoman hidup kita, dan bisa mengambil pelajaran darinya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada semua sahabat-sahabat beliau dan keluarga beliau. Semuanya mendapat salawat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih kepada Pak Heru dan seluruh tim Story Morning Noman Alikan Indonesia, khususnya Mbak Siti yang penuh semangat ya, dan juga kepada teman-teman semua yang hadir memberi semangat serta yang banyak memberikan masukan dan membantu secara teknis. Jazakumullah khairan kasira, jazakumullah khairan jaza. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Pagi ini kita akan berbicara tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai albirru, the comprehensive picture of goodness. Ada pada ayat Al-Baqarah 177, merupakan hakikat yang sebenarnya. Apakah kebaikan itu secara komprehensif dibahas dalam ayat Al-Baqarah 177 nanti. Sumber yang akan kita gunakan dalam presentasi pagi ini itu video Ustadz Noman Alikan, ada di Bainah TV, Concise Commentary Al-Baqarah. Kemudian ada di Quranic Overview di Courses Bainah TV, itu ada di Quranic Overview video 3 dan video 4. Kemudian ada di Perluk juga Bainah TV Al-Baqarah ayat 177. Semoga kita bisa mengambil nanti manfaatnya. Sekali lagi kami bukan menyampaikan tafsir atau apa, bukan, tetapi mencoba mendengar dari Ustadz Noman Alikan, kemudian mencoba menyajikan dengan apa yang bisa mencoba mengerti dan mencoba menyampaikan apa yang bisa kami tangkap dengan segala kelemahan tentunya ya, sehingga nanti ingin masukkan dari kita semua yang hadir di sini. Ini dari Jogja, alhamdulillah ini anak-anak hadir semua juga. Insya Allah semoga Ustadz Himan, Ustadz Hasan juga hadir ya, dan hadir insya Allah, alhamdulillah.
Dan semoga Ananda Wonshe dari Jerman juga katanya hadir walaupun di sana tengah malam ya. Dan teman-teman semua diharapkan nanti insight-nya juga karena seperti Ustadz Iman, Ustadz Hasan itu memang betul-betul this part of my teachers gitu. Itu aja. Dalam diperluknya Ustadz Norman sebelum membahas khusus ayat ini itu menyampaikan beberapa hal bahwa ayat ini, ayat Al-Bir ini itu dihadirkan di dalam konteks bahwa sebelumnya dari mulai ayat 142 itu ada perubahan kiblat umat muslim dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu ada beberapa ayat setelahnya, sekitar 10 ayatan, itu bicara pentingnya menghadap kiblat, bahwa sekarang kita menghadap kiblatnya Masjidil Haram seperti itu. Dan sehingga ada yang menganggap bahwa sekedar kita menghadap kiblat Masjidil Haram itu udah suatu kebaikan, all goodness begitu. Nah, itulah di sini di dalam ayat ini itu yang pertama dibilang adalah menafikan itu dalam konteks bahwa bukan hanya sekedar menghadapkan muka ke timur dan ke barat itu, ya, bukan hanya itu yang disebut kebaikan. Ya, kita lihat ada baiknya kita baca juga ayat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailina wa firrikab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Kita lihat awal ayatnya laisal birra. Laisa itu fi'il nakis ya, from the Quranic Arabic as taught by Mr. Norman Alikan ya, dalam pelajaran kita tentang Quranic Arabic, itu belajar bahasa Arab Al-Qur'an. Laisa itu fi'il nakis masuk kelompok kana dan kawan-kawannya, isim kana. Nah, apa itu? Karena di fi'il nakis itu dia mempunyai isim dan kabar. Jadi bukan kalimat fi'liyah. Biasanya kalau fi'il kan kalimatnya kalimat fi'liyah gitu ya. Ini ismiyah. Jadi ada kabar, ada isim, ada kabar. Nah, laisa karena dia termasuk isim kana dan kawan-kawannya itu ya membuat rafa atau menjadikan marfu isimnya. Kabarnya menjadi mansub. Di sini di ayat ini itu laisal birra. Albir, kita bicara tentang albir. Albir di sini bukan albiru. Ya. Albirra. Jadi ini kabar. Bukan isim laisa. That's it. Itu perbedaan penting yang luar biasa, pencerahan dari Ustadz Norman Alikan, karena di terjemahan Al-Quran yang kami punya, English or Indonesia, mostly itu dianggap seolah-olah itu albirnya dilihat karena datang duluan, itu datang duluan. Menurut Ustadz Norman lain ini, menurut Ustadz Norman Alikan, ini
Al-khabar muqaddam. Jadi albir di sini albirra mansub, not albiru, it is khabar laisa. Nah, oke. Jadi apa kalau begitu apa isimnya, apa mubtadanya? Antuwalu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi. Jadi itu yang yang merupakan hal pokok yang dibahas, bahwa mengarahkan muka ke arah timur dan barat itu bukan itu yang disebut kebaikan, semuanya udah ultimate good. No. Ada yang lain. Ada yang setelah itu apa? Ya, itu yang nanti akan dibahas ya. Nah, Ustaz Numanjang menyatakan bahwa dalam ayat ini nanti itu secara komprehensif dibahas, diuraikan what is goodness, what is good, ya, righteous gitu ya kan, kalau kebaikan, kebajikan ya, dan seperti itu. Yang hakiki, ultimate goods, comprehensive good, mulai dari fondasinya, jadi sumbernya, dasarnya, sampai apa yang terlihat, apa yang dilakukan, all in this one. Ya, sebenarnya di dalam Quranic Overview, nah yang sudah berlangganan Bainah TV bisa buka ya, mungkin juga udah pada buka ya. Nah, itu luar biasa. Ustadz bilang bahwa andai kata tidak ada ayat-ayat lain, surat Wal Asri is enough. Karena Wal Asri innalladzina amanu Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Jadi 4. 1 amanu, amilus solihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Itu tercakup dalam surat Wal Asri. Ayat ini ya dalam pengantarnya di dalam Quranic Overview bilang itu merupakan penjabaran juga dalam 4 hal itu. Nanti kita lihat seperti apanya. Nah, di dalam ayat ini itu ada disebutkan fondasi dari albir itu sendiri, yaitu fondasi dari bir itu sendiri yang akan kita lihat nanti what is good. Ya. Nah, menurut Ustadz Norman, sebenarnya kalau kita tanya orang what is good, ya itu orang akan jawab beda-beda karena standarnya beda-beda. Jadi kalau istilah Ustadz Norman itu kenapa ini albir itu identik dengan land, sedangkan lawan dari land itu daratan ya, kemudian lawannya lautan yang selalu bergoyang gitu kan. Nah, kalau what is good, apa itu kebaikan, apa kebajikan? Itu dasarnya kalau selain dari risalah, selain dari yang dari atas dari Allah SWT, itu turbulence gitu. Jadi seperti laut yang selalu bergoyang. Nah, albir di sini ayat albir itu kalau kita berpegang kepada ini itu konstan. Itu komprehensif. Itu ultimate gitu. Jadi seperti daratan yang sudah tenang gitu. Nah, luar biasa Ustadz membawakannya. Mungkin kami menangkapnya tidak terlalu ini, nanti diharapkan insight dari Ustadz Heru dan lain-lainnya insya Allah. Nah, jadi kalau gitu what is good itu definisinya paling tinggi itu ya harus berasal dari atas, dari risalah,
revelation. Ya. Revelation itu kan termasuk ya dibawa oleh malaikat, berupa kitab itu ya. Nah, nanti kita bahas kenapa malaikat itu plural, kenapa kitabnya single, kenapa kepada siapa dibawa, kepada nabi gitu ya. Nah, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Quran ya. Itu nanti kita bahas. Jadi the highest definition of goodness itu bukan dibuat oleh ahli filsafat atau oleh tim pencari fakta misalnya, atau penasehat government, atau oleh penguasa negeri gitu ya kan, atau bukan oleh guru ya, atau oleh itu, bukan. The highest definition is from revelation, dari Alkitab, Al-Qur'anul Karim ya. Seperti apa? Seperti yang ada di ayat ini, yang nanti akan kita lihat apa itu ya. Bicara mengenai goodness atau righteous gitu, kebajikan atau kebaikan ya. Itu Ustaz Norman karena untuk menyatakan bahwa ada yang inside you ya, inside you yang tidak bisa terlihat. Itulah fondasi sebenarnya dari kebaikan itu ya. Karena iman, belief gitu ya, sistem keimanan, kepercayaan, belief gitu. Belief dalam konteks kebajikan itu albir ya. Artinya apapun itu tentang kebaikan itu fondasinya adalah belief system itu sendiri. Ya, belief in Allah, belief in akhirah, belief in risalah atau revelation yang dibawa oleh malaikat berupa kitab kepada nabi-nabi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam konteks kita. Nah, apakah keimanan itu terlihat? It is deep inside you, cannot be seen. Ya. Jadi di dalam pengantarnya juga Ustaz Norman bilang, setiap sesuatu itu ada bodinya, ada soul-nya. Ya. Bodinya terlihat, soul-nya ada di dalam, gitu, ya kan? Jadi kalau orang yang punya belief-nya yang benar, keimanannya yang benar itu, bila dia melakukan sesuatu yang baik, goodness, righteous, itu dia happy. Kalau dia melakukan sesuatu yang not good, wrong, ya, syai'at misalnya, itu he is not happy. Dia selalu terganggu gitu. Which is something inside you terganggu bila melakukan hal yang tidak baik begitu, dan akan happy. Bukankah kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, happiness in this world, wa fil akhirati hasanah, and the akhirah happiness ya. Wakina ada benar ya. Itu doa kita, happy. Jadi orang yang punya definition tentang goodness, kebaikan, kebajikan itu mendasarnya dari belief system, itu akan happy. Whatever you do, good deeds, you'll be happy. Ya. Jadi tahu sendiri sebetulnya, ya, tahu sendiri wah ini kok saya hati deg-degan ya, must be something wrong ya. Itu sebenarnya ada ayat Al-Quran yang lain juga ya dalam konteks kita ini kerja saya salah atau enggak ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Innalladzina amanu hum la yakhafuna wa lahum yahzanun ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, the believers ya kan, hum la yakhafuna ya.
tidak takut, tidak cemas. Walahum yahzanun, sedih. Ya, sama saya dalam konteks memberitahu anak-anak misalnya, if you are sad, there must be something wrong with your belief gitu. Jadi kalau ada kita melakukan sesuatu, loh ini kok gelisah ya kita ya, kok was-was ya, ya itu ada perlu reevaluasi atau istighfar atau bertanya pada yang tahu ini something wrong with me, what happened gitu, nah gitu ya. Jadi itulah foundation of God itu sebetulnya adalah the foundation of belief gitu, yaitu belief in Allah, ya kan, keimanan kepada Allah, kepada yaumil akhir, hari akhirah, ya, atau judgment day. Kemudian belief in revelation itu tadi, malaikat, kitab, dan nabi. Kenapa? Semuanya kan banyak ya belief kepada Allah. Kenapa gitu? Menurut Ustadz Norman, itu ada orang yang tingkat keimanannya semuanya karena Allah saja, karena cinta Allah, karena ini gitu ya kan. Ya, that's awesome gitu ya kan. Tetapi ada orang melakukan sesuatu kebaikan karena dia ingin masuk surga. Itu makanya di sini believe in akhirah. Karena dia ingin masuk surga atau karena dia takut neraka. Karena dia takut nanti berdiri di hadapan Allah dengan segala bad deeds atau kesalahan-kesalahan. Tidak apa-apa. Menurut Ustaz Norman, that's okay. Gitu. Jadi ada orang yang memang melakukan kebaikan, doing good deeds, doing good itu karena Allah semata. Tidak ada karena ingin masuk surga ini. Itu kan disebut juga sama Ustadz karena ada kan seorang sufi terkenal ya, dia bawa suluh, bawa lampu, di tangannya yang satu lagi bawa air gitu kan, ember isi air katanya. Kalau bisa saya bakar surga dengan api ini supaya orang tidak beribadah agar masuk surga, dan kalau bisa saya siram neraka dengan air ini supaya orang tidak beribadah agar terhindar dari neraka katanya. Ya. Ada juga diceritakan itu, mungkin sudah pada tahu juga ya, our topic is not about that, tetapi begitulah. Ada orang yang betul-betul udah highest level of belief-nya itu hanya everything karena cinta kepada Allah. Ya kan? Tapi kalau ada orang berbuat baik karena ingin bebas dari api neraka, that's also good. Ya kan? Dan ada berbuat baik karena ingin masuk surga, itu juga luar biasa. Ya kan? Gitu. Nah, lalu itu belief itu fondasi atau akar, the roots, jadi ya, the roots, akar, foundation of goodness itu sendiri. Jadi bicara tentang keimanan, tentang belief dalam ayat ini, itu belief sebagai akar atau fondasi dari kebaikan, dari goodness. Okay. So, what is beyond belief? Ya. Nah. Oke. Nah, di sini itu kita lihat ada 5 ya dalam ayat ini, ada 5. Kalau belief tadi kan inside you cannot be seen, oke? Nah, sekarang lalu apa yang terlihat? Ya. Yang terlihat dalam konteks yang kita bisa lakukan, yang kita bisa amalkan seperti itu ya kan? Nah, itu number 1 ya. Ternyata bukan salat, bukan haji, bukan lain-lain itu. Tetapi menurut ayat ini give wealth. Berinfak, bersedekah. Ya kan? Bersedekah. Nah,
Nanti kita lihat atau apa ya, kepada siapa diberikan semuanya. Karena di dalam ayat ini itu nomor satunya setelah belief, wa atal mala ala hubbihi. Jadi dalam harta wa atal mala ala hubbihi ini itu ada beberapa pengertian ya yang dibahas oleh Ustadz. Itu dia apa? Itu setiap orang mencintai hartanya gitu. Wah, ini kan saya udah hasil kerja, udah ini. Nah, setiap orang itu menjaga hartanya, dan itu juga harus ya menjaga harta, mencintai hartanya, bisa artinya seperti itu. Atau memberikan harta karena cinta kepada Allah lalu memberikan harta. Gitu. Dan ada macam-macam lagi. Jadi artinya wa atal mala ala hubihi, karena setiap orang itu cinta dengan hartanya, pelit biasanya, gitu kan. Ini. Makanya dalam surat Al-Munafikun kan juga ada wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayati hadukum mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas salihin. Jadi mayat itu pada waktu datang malaikat maut, doanya ya seperti itu. Tundalah kematian ini agak sesaat supaya aku bersedekah. Nah, di sini sebenarnya nomor satu justru what is good beyond belief itu give your wealth, sedekah. Yang kedua itu baru establish prayer. Yang ketiga pay zakah, membayar zakat, ya, mendirikan salat, membayar zakat, kemudian memenuhi janji yang telah dibuat, fulfillers, orang-orang yang memenuhi janji, setiap janji ya, every single commitment you make, you have to do it, fulfill it, gitu ya kan, fulfillers of promises. Kemudian as-sabirin. Oke, nanti kita lihat satu-satu. Sekarang give wealth itu kepada siapa? Di sini kita lihat kalau ayatnya ya, itu kan tadi udah share sama Mbak Siti ayatnya juga ya. Wa altal mala ala hubbihi dzawil qurba. Itu nomor satu. To people close to you. Kepada keluarga atau orang yang dekat denganmu ya. Itu kan keluarga dan juga orang yang dekat, mungkin selingkungan, tetangga atau apa yang kita tahu dia image ya seperti itu. Jadi close ya, something close, mungkin close friend ya, teman sahabat dekat gitu. Jadi that's number one. Jadi kita memberikan harta. Masalah waktu dengar Ustadz Nomat Alikan membahas ini ya, detail ya. Dan sebenarnya satu ayat ini bisa keluar buku puluhan ya, membahas belief system aja itu udah luar biasa. Terus habis gitu mengenai wealth, give wealth ini saja, memberikan harta, mengeluarkan harta yang dicintai itu, atau memberikan harta karena cinta kepada Allah ya, yang merupakan bukan berkurang ya, bahwa sedekah tidak akan mengurangi hartamu ya kan, tidak menghambat rezekimu, tidak mengurangi hartamu sedekah, karena sedekah hanya memasukkan tabungan kita dari tabungan dunia kepada akhirat gitu. Itu mungkin itu yang dipelajari sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, atau guru-guru, profesor-profesor kita yang membahas tentang ekonomi syariah misalnya kayak gitu ya kan. Mungkin kita nanti dapat masukan karena di sini ada alumni syariah, ekonomi syariah ya. Oke. Nah, itu zawil qurba nomor satu ya, orang dekat. Kalau menurut Ustadz, terkadang dan keseringan memang juga kita itu cenderung memberikan pada yang tidak kita kenal juga gitu. Bila dibandingkan dengan kepada orang yang dekat tapi selalu menyebelin kita gitu. Nah, gitu. Mungkin saudara atau teman yang kita tahu dia menderita, tapi karena dia selalu ngeritik kita nggak usah lah sedekah ke dia, lebih baik masukin ke kotak amal atau masukin ke orang yang nggak, memberikan ke orang yang dikenalkan gitu. Jadi ada tantangan seperti itu memang gitu kan. Jadi makanya ayat ini
memberikan petunjuk itu nomor 1 diberikan kepada zawil qurba. Gitu. Nah, yang kedua wal yatama, the orphan al yatama. Ya, ini kita udah tahu ya pentingnya memberikan yatama. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu itu ada yatama? Kalau di lingkungan, karena kalau dalam konteks kedekatan tadi itu, terus bagaimana kita tahu yatama? Ya, kita we have to be the active member of society gitu. Kita harus akrab juga dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kita tahu ini orangnya habis meninggal ayahnya jadi yatim, atau kita aktif kayak di kelompok-kelompok tertentu. Jadi kita tahu, oh ini teman kita menginformasikan ini bapak ini masih muda, anaknya masih sekolah-sekolah. Nah, seperti itu. So, dengan ini kita juga harus aktif ya, harus aktif dalam society. Jadi kita mengenal society yang terdekat bisa dekat secara fisik, dekat rumah segala macam, atau dekat secara relationship, atau dekat secara persahabatan dan sebagainya. Wal yatama. Kemudian yang ketiga kepada al-masakin. Al-masakin ini adalah the people who stuck on certain situation. Jadi tidak ada jalan keluar, mereka susah untuk mentok gitu ya. Jadi tadinya seperti mungkin mereka masih punya mobil, bisa juga ada, ya kan, masih punya rumah misalnya seperti waktu COVID itu kita tahu 100-an lebih pilot itu dipecat misalnya atau dikeluarkan gitu kan, karena memang pesawat tidak terbang gitu kan. Wah, itu memang kita memberi kepada masa memberi pada mereka, kan mereka rumahnya bagus-bagus. It's not the point kalau Ustadz Noman gitu kan. Jadi mereka stuck, enggak bisa karena mereka disuruh jualan gorengan enggak belum biasa misalnya ya kayak gitu ya kan. Jadi enggak itu. Jadi masakin di sini itu bukan orang yang meminta-minta, mereka menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, tapi we have to recognize them from their face gitu dalam keadaannya. Ya kalau kami nggak dengar ya videonya itu, Ustadz selalu pembahasannya supaya kita lebih mengenal lingkungan kita dan saudara-saudara, sehingga kita tahu ini sedang ada terjadi yang meninggal sehingga menyebabkan anak yatim, atau ada pemutasan hubungan kerja, atau udah cari kerja kemana-mana tetapi tidak bisa, misalnya kan gitu kan. Nah seperti itu al-masakin. Kemudian siapa lagi? Kepada Ibnu Sabil, the traveler, the son of peace gitu ya kan. Jadi orang yang karena orang yang dalam perjalanan itu mereka jauh dari saudaranya, mereka jauh dari harta bendanya dan sebagainya. Nah, Ustadz Norman bilang sebenarnya kalau ada kawan lama kita misalnya gitu kan, kawan-kawan kita telepon, hai, aku sekarang datang di Dallas karena Ustadz tinggal di Dallas ya, di Dallas gitu kan. Terus dia cuma gitu aja, berapa lama di sini ya, 2 minggu gitu. Itu kalau dalam konteks berbuat baik ya, to be hospital to the traveler, berbuat baik kepada orang lain, kepada musafir gitu. Itu mestinya dia enggak bilang kalau saya butuh ini dong tumpangan di rumahmu atau apa gitu. Soalnya kita yang nawarkan dulu. Ada ruh dari ajaran Islam itu sepertinya seperti itu. Karena dulu kata Ustadz itu orang datang di masjid nanti ditanya, kamu baru datang ya? Iya. Mereka di masjid itu terus oke, yuk ke rumah saya, seperti itu. Kan kita tahu ya kalau di Madinah itu kan kaum muhajirin berdatangan ya. Nah, jadi teringat waktu membahas itu ya, sahabi itu. Oke. Jadi we have to show our hospitality to the traveler. Kita harus melihatkan keramah tamahan kita kepada orang yang dalam perjalanan, karena mereka tidak mempunyai harta tak bergeraknya, nggak ada di dekatnya gitu ya kan, mungkin uangnya juga pas-pasan gitu. Nah, kenapa? Bukan untuk mereka.
sebenarnya ruhnya, karena ini masalah kebaikan ya, kebajikan, bukan if you are doing good to others, ya kalau kita melakukan kebaikan kepada yang lain, it's not for them, bukan untuk mereka, it's for you. Itu adalah untuk orang yang melakukan kebaikan itu sendiri, bukan untuk orang yang dikasih. Kita harusnya bersyukur ya kamu datang, sehingga dalam hati kita bersyukurlah kawan ini datang supaya jadi saya bisa dapat beramal dengan membantu misalnya. Nah, itu traveler. Kemudian siapa lagi? Ada 6 ya di sini. To people who ask. Nah, ini baru sailin. Nah, orang yang minta-minta, ya ada misalkan, ya banyak lah tentu ya. Orang yang the beggar gitu, yang meminta gitu. Ustadz juga menyuruh kita jangan kita berburuk sangka juga kepada orang yang meminta. Gitu. Sebenarnya orang baik yang meminta, orang baik tapi meminta, itu sebetulnya dia sudah menaruh dirinya lower gitu ya kan, sudah membuang harga diri dalam arti kita itu karena terpaksa gitu, dia enggak bisa dengan cara lain misalnya gitu. Dan orang yang meminta ini memang kita terutama di Indonesia, di negara berkembang, di kota besar seperti di Jakarta misalnya, itu kan memang banyak sekali begar gitu ya, itu kan karena ini tempat tinggal anak saya itu dekat masjid besar gini di sini, jadi itu kalau hari Jumat itu puluhan dekat rumah ya, itu apa ya, memang udah mungkin profesional begar ya seperti itu ya. Tapi menurut Ustadz, jadi apapun itu untuk kita ya, we give something for them, itu for you, not for them gitu sebenarnya. Jadi kalau kita beri orang itu, nah itu bukan untuk mereka, tapi kita harus bersyukur kepada mereka, kepada Allah, berterima kasih kepada mereka karena mereka datang membantu kita mendapatkan pahala-pahala tabungan akhirat gitu ya kan. Nah, ada satu yang menarik Ustadz bilang, kita jangan berburuk sangka kepada semua begar gitu, semua orang sailin gitu, semua yang minta gitu. Ada orang mungkin coba minta uang 50.000, sedangkan dia saya bilangnya pakai mobil, setelah dia pakai Innova misalnya, kalau kita dia punya mobil Innovanya masih 2 tahun ya kan, atau Avanza baru gitu ya kan, masih setahun, tapi aduh minta uang 50.000 gitu. Hah? Kita ngelihat dengan sinis, no katanya. Mungkin memang dia mobilnya itu masih ada, mungkin dia sedang butuh banget 50.000, bisa saja kan? Ya, itu enggak boleh. Jadi intinya kita just give gitu. Kalau kita punya, ya give. Jangan prejudice gitu, jangan berburuk sangka. Walaupun dia punya mobil, mungkin dalam hal tertentu, dalam hari itu, saat itu dia memang betul-betul butuh dikasih, bukan minjam, dia minta gitu, kan? Minta. Nah, itu sailin ya. Nah, kemudian yang keenamnya itu adalah firrikabi, itu orang the people in slave ya gitu, yang mungkin yang terjerat hutang, atau kalau zaman dulu ya perbudakan ya, kalau mas sekarang ada perbudakan, itu orang yang terjerat hutang bisa masuk itu gitu, dalam arti tidak ada udah atau orang dalam penjara, atau orang terkekang gitu ya kan, tidak bisa bergerak gitu kan. Ya terus saya mikir lagi ya, oh iya ya, waktu zaman COVID lagi ganas-ganasnya itu kan, yang masuk rumah sakit, suami masuk rumah sakit, istri masuk rumah sakit, anaknya itu termasuk wafir rikab itu ya, anak-anak kecil-kecil tidak bisa berbuat apa-apa ya, itu memang tugas-tugas tetangga ya, itu yang ya. Alhamdulillah kalau di komplek kami itu ya ada petugas, bukan petugas ya, warga yang sukarela itu nyumbang, jadi apa yang kalau ada yang isoman itu dikasih obat-obatan komplit, itu ada paketnya gitu, sekitar 3 jutaan satu orang, jadi dikasih. Terus nanti ada yang kalau memang orang tuanya yang dirawat di rumah sakit tuh, anak-anaknya diantarin makanan ya gitu. Itu seperti itulah yang kecilnya ya. Tentu yang besarnya banyak yang orang yang sangat terjerat utang, atau yang galibati den itu ya kan, ya kita
tahu kalau dia berjuang apa tidak bisa bangkit, sehingga mungkin terancam akan dipenjarakan dan sebagainya, atau bahkan masuk penjara karena dia tidak bisa bayar utang. Itu all the people in slave gitu kan. Jadi firikab itu kalau menurut Ustaz itu kan bahasa Arabnya itu kan di kuduknya itu diambil terus di itu gitu, terkekang gitu ya, orang yang terkekang. Nah, itu yang kepada siapa yang give wealth tadi ya. Sekarang kita lihat. Nah, yang kedua itu kan establish prayer. Dan yang ketiga pay zakah. Kita balik lagi. Kalau kita lihat bahwa goodness itu ya kan, doing good itu nomor satu kan memberikan harta yang dicintai itu kepada 6 orang itu, panjang lebar ya ayat ini membahas gitu kan, panjang lebar ayat ini membahas give you wealth you love ya, memberikan harta yang kita cintai kepada yang 6 tadi itu, panjang lebar. Setelah itu kan semuanya termasuk morally good ya, morally good, kita mau buat baik, kita buat ini ya. Di salah satu pengantarnya itu diperlu, kalau nggak salah Ustadz bilang itu kan ada Nasrani virus dan Nasara virus, dan ada Yahudi virus gitu ya kan, Jews virus gitu, Israeli virus gitu. Artinya kalau Israeli atau Yahudi itu dia sangat fikih minded misalnya gitu kan, sehingga mengorbankan soul gitu kan, melupakan ini gitu. Jadi kan betul-betul ini Ustadz itu kan bilang juga di salah satu video yang membahas ini itu, bahwa dia makan malam sama salah seorang rabai gitu di New York gitu kan, itu mereka 10 menit loh, I'm sorry kata dia sama Ustadz, for 10 minutes praying before eating, 10 menit beneran gitu. Kalau kita kadang bismillah aja nggak sempat ya gitu ya, lupa gitu ya, karena itu segitunya mengenai fikih. Terus selesai makan dia bilang lagi, I'm sorry I cannot finish until I pray. 10 menit doa saya sudah makan. Nah itu, jadi mereka fikih itu apa sampai mangkoknya semuanya itu pokoknya detail gitu. Nah itu apa sangat memperhatikan hal-hal yang detail dari secara teknis gitu. Nah kalau selanjut yang sebelah lagi, Nasara virus ya itu istilahnya Ustaz, itu yang penting kan hatiku ingat Allah gitu. Kalau masalah salat, masalah itu mah enggak terlalu ini. Yang penting kan saya berbuat baik. Yang penting saya selalu ingat Allah. Ingat Allah itu di hati gitu. Itu di sama ayat ini is not good ya. Kalau Muslim itu enggak ada. Semuanya itu masuk dalam list what is good itu tadi, mulai dari belief sampai yang beyond belief itu semuanya tidak ada yang terkecuali. Tidak boleh hari ini saya mau doing good by salah aja ya, buat dengan salat aja, nggak usah buat yang lain. Hari ini saya cuma memberi-beri aja, kita memberi-beri, nggak usah salat dulu 2 hari 3 hari ini karena saya sibuk membagi-beri nih, membagi harta sama anak yatim. No. Kata Ustadz, itu semuanya dalam ayat ini komprehensif. Makanya ayat ini betul-betul komplit, komprehensif. Talking about good, mulai dari fondasi sampai apa yang dilakukannya, dan sampai kepada yang religious good-nya. Ya. Jadi ada morally good, kan di masyarakat itu ada yang morally good, ya itu tadi yang seperti virus Nasara antara lainnya itu ya. Yang penting berbuat baik, memberi makan kepada orang dan sebagainya, tetapi tidak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, tidak peduli. Terus ada yang sangat peduli, ya jilbabnya harus panjang sampai ke lutut, misalnya gitu kan. Makanan satu-satu detail-detail, ingredientnya dicek gitu ya, walaupun udah ada label halalnya masih dicek ini gitu, sangat-sangat detail. Tetapi pelit ya, ada yang satu pemurah tetapi ya ini gitu kan tidak menjalankan prinsip-prinsip dasar agama seperti salat dan sebagainya misalnya. Itu kalau Islam, the real mukminin, the real Muslim is not like that gitu ya, itu dalam ini. Jadi ada semuanya.
Nah, establish prayer dan pay zakah ini, ya, mendirikan salat dan membayar zakat itu merupakan lambang dari keseluruhan syariah Islam gitu. Itu kan kalau salat kan hubungan ke atas, zakah hubungan dengan sesama manusia gitu, ya kan. Nah, kemudian ada yang keempat ya, itu goodness. Yang keempat itu yang beyond belief itu the fulfillers of promises. Ya. The fulfillers of promises itu adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, ini sangat menarik ya dari segi nahu, dari segi Quran Arabic rules itu. Kalau tadi kan satu ya single, sekarang mufuna. Nah, ya, mufuna bi ahdihim. Kenapa? Mufuna itu plural atau jamak itu karena orang bikin janji itu enggak sendiri gitu. Enggak sendiri dan janjinya satu. Setiap janji ini bukan hanya yes I promise doing this, bukan hanya itu menurut Ustaz Norman Ali kan. Lebih dalam lagi gitu, ya kan. Kalau kita mendapat SIM driving license dapat SIM, sebenarnya kita bikin janji. Satu, kita akan mematuhi semua peraturan lalu lintas. Dua, kita mau apa, kita mau tinggal. Seperti itu. Jadi kalau kita ada lampu merah diterobos, itu kita bukan termasuk orang yang mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, gitu. Atau seorang pegawai itu kan begitu dia diterima kerja dia udah mufuna, ya kan? Bi ahdihim itu dia terikat dengan janji dari jam 8 sampai jam 5 misalnya. Enggak boleh dengar siaran YouTube kajian Ustadz jam kerja kecuali atasannya sudah diberitahu sama dia dan atasannya telah mengizinkan dan gitu. Begitu. Enggak boleh karena dia dibayar oleh perusahaan untuk kerja. Bukan untuk mendengarkan siaran YouTube, apa mendengarkan musik atau apa gitu yang melalaikan pekerjaannya. No. Nah, itu termasuk lebih dalamnya gitu seperti itu ya. Ustaz bilang itu termasuk orang yang tidak menepati janjinya gitu. Nah, itu al-mufuna ini panjang sekali Ustaz menjelaskannya tentang ini ya. Nah, kemudian asabirina. Nah, asabirina ini juga menarik dari segi Quran Arabiknya. Kenapa jadi mansub gitu? Tadi mufuna itu marfu ya kan? Rafa gitu ya kan? Nah sekarang kenapa asabirina itu jadi mansub? Itu karena penekanan justru di situ. Itu kan kalau kita tidak sabar, itu amal-amalan baik yang di atas itu mungkin termasuk belief system bisa goyang ya. Harus sabar. Innallaha ma'as sabirin ya gitu. Jadi kenapa dia mansub menurut Ustaz? Ini penekanannya justru the whole number 1 to 4 itu berhasil bila kita sabar. Salat itu kita sabar, bayar zakat sabar, semuanya givers itu semuanya sabar. Kita baru ngasih orang, terus habis gitu kita dikritik habis-habisan, kita di ini ya kita sabar. Gitu dalam arti kalau kita tidak sabar hilang semuanya. Kita sebut kamu, aduh, kalau kamu nggak aku kasih gini-gini, kamu nggak begini-begini. Oh, itu sabaran kita hilang, jadi hilang makna semuanya as a good deeds gitu. Nah, jadi makanya sabirinya itu terakhir dan apa namanya? Menurut Ustadz kunci dari itu semuanya gitu. Sama dengan surat Wal Asri kan? Illallazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Nah, itu sabri. Di ayat ini juga sama, sabirina yang terakhir gitu. Nah, so ya, jadi bila
albir ini, ayat tentang albir ini dilakukan, ya bisa dipahami dan dilakukan oleh seseorang misalnya gitu, oleh orang-orang beriman atau oleh siapapun misalnya gitu. Lalu sebetulnya mereka masuk apa itu? Masuk kelompok apa gitu? Nah, di mata Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, itu penutup ayat ini. Allah bilang ulaikal ladzina sadaku. Ya. Ulaikal ladzina sadaku. Mereka itulah orang-orang yang benar. The people who prove to Allah that they are the people of good. Semoga kita termasuk ya, kita berusaha saling berdoakan. Ya Allah, semoga kami semua termasuk humul lazina sadaku. Dengan segala good deeds yang dibahas dalam ayat ini. Kemudian, ulaika humul muttaqun. Ittaqa itu protect ya. Nah, jadi bukan orang yang takut ya, bukan itu. Kalau menurut saya itu ittaqa asal kata dari muttaqin itu protect yourself. Jadi mereka inilah orang-orang yang protect themselves, ya kan? Jadi yang melindungi diri mereka gitu. Ya, karena kalau banyak di ayat-ayat Al-Quran yang lain itu kan memang orang-orang yang muttaqin, itu tujuan yang kita ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang muttaqin. Ya, ada apa? Salah satu dari hal yang menarik, sangat-sangat menarik ya, menambah ilmu, disampaikan oleh Ustadz Nomad Alikan dalam video di dalam Quran Overview itu adalah bahwa di akhir pembahasan ayat ini itu bahwa goodness itu kan bisa dilihat, kita lihat dalam kenyataannya ada yang morally goodness, morally good, dan ada yang religious good. Biasanya yang kelompok yang mengutamakan morally good itu enggak terlalu respect sama yang religiously good, yang kemudian yang religious good sebetulnya tidak respect juga, menganggap enteng orang yang morally good. Ya, is not this comprehensive understanding of goodness gitu. Makanya ayat inilah yang membahas tentang enggak boleh kita semuanya sama, enggak ada yang boleh satu ditekankan dan yang lainnya tidak dipedulikan, tidak gitu. Kemudian goodness itu dimulai dengan belief. Start with belief. Ya, the belief inside you cannot be seen. Kemudian apalagi pesannya itu good to people around you, ya, berbuat baiklah kepada orang sekitarmu gitu. Sekitar dalam konteks saudara atau dalam konteks tetangga atau persahabatan. Nah, itu kalau kita bisa melakukan yang baik kepada hal-hal yang kita kelihatan, dan kita juga insya Allah bisa melakukan hal-hal yang baik untuk yang tidak terlihat gitu. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga banyak salahnya ya. Nah, mohon masukan, insight dari para scholar, para senior yang ada di grup ini. Kami mohon maaf kalau yang salah itu dari kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Hafni yang menyajikan materi dari ayat 177 Al-Baqarah ya. Ayatnya ini memang luar biasa, sangat indah ya menurut saya secara pribadi. Di sini ayatnya cukup panjang dan very detail, di mana Allah benar-benar memberikan satu guidance ya, ataupun di sini petunjuk bahwa kebaikan itu bukan ritual dengan menghadapkan ke barat atau ke timur, tapi dengan detail dijelaskan tadi sama Bu Hafni, ditekankan jika basic foundation-nya itu adalah keimanan, dan di sini keimanannya tidak hanya
menjelaskan keimanan kepada Allah, tapi juga malaikat, kemudian kitab, nabi, maupun hari akhir gitu, sangat-sangat detail sekali. Kemudian bagaimana implementasinya dari aktivitas kebajikan yang harus kita lakukan setiap hari. Oke, ada keluarga Bu Hafni, ada rekan-rekan Bu Hafni, mungkin Pak Iman ya yang pernah menjadi kontributor kita, boleh Pak memberikan tambahan satu sharing ataupun pendapat juga, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Sangat, suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar Pak. Ya, sangat menarik sekali dan detail apa yang disampaikan oleh Ibunda Hafni tadi. Apalagi membuat sebuah analisis berdasarkan gramatikal nahwu shorof ya, karena kelebihan bahasa Arab ini memang bahasa yang merangsang otak kita berpikir optimal kan. Inna nahnu nazzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun ya. Sengaja kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian mengoptimalkan akalnya, karena pemilihan kata, diksi, kemudian idiom di dalam bahasa Arab itu punya makna yang berbeda gitu kan. Na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu itu ininya beda, maknanya beda, karena kalau iyyaka na'budu maf'ulnya duluan baru kemudian fa'ilnya itu ada fungsi takhsis, mengkhususkan. Tadi Bu Hafni sudah menjelaskan juga mengapa dimulai dari kata laisa gitu. Yang menarik tadi adalah menafkahkan apa yang dicintai itu ya. Artinya yang dinilai berarti ya, kalau ingin menambahkan dari ungkapan Bu Hafni tadi, yang dinilai oleh Allah itu berarti bukan besarnya ya, tetapi nilai pengorbanannya. Karena menafkahkan harta yang dicintai itu maknanya bukan kuantitatif tetapi kualitatif. Mungkin ada orang yang tidak mampu gitu ya, tapi dia menafkahkan hartanya, misalnya hanya sekedar sarung yang sudah lama gitu ya dipakai, tapi itu adalah harta yang dicintai dan itulah harta yang paling berharga. Itu dinilai oleh Allah sebagai sebuah kebajikan. Dibandingkan misalnya ada orang yang mampu lalu kemudian menafkahkan harta yang sama jenisnya, sama-sama sarung, tetapi itu sarung yang sudah lama nggak dipakai gitu, hanya sekedar cuci gudang di lemari. Jadi bisa jadi kuantitasnya sama, tetapi karena dari sisi kecintaannya berbeda, dari sisi pengorbanannya berbeda, maka Allah memberikan kualitas bir yang berbeda. Ini yang asiknya ajaran Allah gitu ya, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan kebaikan dengan kualitas yang sama gitu. Karena Allah mengukur bukan daripada kuantitas tapi dari sisi kualitas. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan pendalaman dari yang disampaikan oleh Bunda Hafni. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman yang mengingatkan kita bahwa quality over quantity ya Pak ya. Jadi kualitas itu adalah tujuan utama dan alhamdulillah jadi insight juga buat saya ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada Mas Putra juga. Mungkin Mas Putra mau ada insight ataupun sharing, Mas. Oke, sambil menunggu Mas Putra ya, nanti. Halo, sorry Mbak. Iya, silakan. Ya, dari saya cukup ini ya, menambah pengetahuan dari kebetulan ini dari pembicaranya ibunda saya sendiri gitu ya. Jadi saya berterima kasih sudah bisa mendengarkan tausiah yang sangat bagus gitu ya, dan cukup membuka ini juga sih ya, menyadarkan juga gitu ya, ternyata benar gitu, ternyata memang kalau dari saya pribadi setuju ya, kalau dalam Islam itu kita harus nggak boleh condong ke kanan atau ke kiri gitu ya, tapi lebih di tengah-tengah, dalam artian ya kalau misalnya kita baik secara moral itu bagus, tapi bukan berarti kita harus meniadakan yang baik secara religi gitu ya. Itu yang sangat-sangat
masuk di saya pada pagi hari ini. Mungkin segitu dulu, terima kasih. Iya, oke, terima kasih Mas Putra atas insight-nya. Mas Putra ini di Jogja ya, setahu saya. Oke, ada Bang Muji, silakan Bang Muji. Buat rekan-rekan yang mau bertanya atau sharing, kami persilahkan. Oke, saya berikan kesempatan terlebih dahulu ke Pak Heru. Silakan Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Siti. Bu Afni, Masya Allah, ini ayat yang dibahas memang begitu indah. Di indahnya itu sampai-sampai ya, right from the start. Mulai dari awal itu, laisal birro antuwalu juhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Indahnya bukan main. Terima kasih sekali disadarkan betapa mukjizat Al-Quran itu terasa gitu dari keindahan bahasa ini. Jadi Ustadz Iman ya, itu juga mengingatkan kembali. Ini juga saya kira ada linknya dengan surat Ali Imran ayat 92 kan tadi yang dibahas Ustadz Iman kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kita tidak sampai kepada bir. Ini sama-sama membahas albir juga. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kita menginfakkan tunfiqu mimma tuhibbun, sebagian dari apa yang kita cintai gitu. Jadi saya kira seru juga nih kalau dibahas dua ayat yang sama-sama membahas bir ini. Itu pas di juz 4 ya. Di juz 4 awal itu kalau yang sudah ngapalin juz 4 itu ya sudah pasti hafal karena bagian awalnya ya. Bagian awalnya biasanya paling dihafal. Halaman pertama paling enggak itu paling dihafal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terus yang saya makin merasakan keindahannya itu gini. Jadi kalau misalnya kita bicara kalimat secara umum. Secara umum itu kan misalnya gini. Negara yang paling indah di dunia adalah Indonesia. Misalnya gitu kan, mubtada khobar. Negara yang paling indah di dunia itu Indonesia, gitu kan. Ini based on Natural Beauty Report dari mana UK tahun 2022 ya. Ini kan memang nomor 1 di dunia. Terus yang ranking 2-nya kan tetangga kita itu, New Zealand, Selandia Baru sebagai ranking 2. Jadi ada kriteria-kriteria yang dilakukan oleh Natural Beauty Report dari mana UK itu sehingga akhirnya keluar itu. Tahun 2022 negara paling indah di dunia adalah Indonesia. Atau negara paling indah di dunia bukan Selandia Baru. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang membantah, enggak, Selandia Baru itu lebih indah. Nah, maka kita mengatakan bukan Selandia Baru negara yang paling indah di dunia itu. Gitu kan. Jadi ini kan letak. Jadi kalau saya coba mencoba meresapi kembali gitu ya, susunan kata itu Allah kan paling berhak untuk menentukan susunan katanya. Jadi susunan katanya bukan ini kalau kita bicara ayat ini kan kalau yang normal yang seperti negara paling indah di dunia adalah Indonesia. Ini menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, gitu kan? Ini yang umum ya, bukanlah kebajikan. Gitu. Tapi orang-orang Yahudi, ya ini kan laisal birro antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Orang-orang Yahudi itu kan qibalal maghribi. Mereka sholatnya menghadap waktu itu ya, menghadap ke barat. Sementara orang Nasrani itu qibalal masyriqi. Orang-orang Nasrani menghadapnya ke timur. Ini ada di tafsir Jalalain maupun di tafsir Ibnu Katsir juga dibahas dan dijelaskan tentang hal itu. Karena ini juga membantu kita untuk memahami siapa sih yang dimaksud dengan laisal birro antuwal wujuhakum. Wujuhakum itu kumnya itu kan kalian. Jadi ini siapa nih yang sebenarnya sedang dibahas ayat ini? Nah di tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir itu sama-sama klub disebutkan bahwa yang qibalal maghribi itu yang menghadap barat itu orang Yahudi, sementara yang qibalal masyriqi yang menghadap ke timur itu orang
Nasrani. Jadi akhirnya ya seperti tadi kan, bukan Selandia Baru negeri yang paling indah di dunia itu, bukan. Ini sama nih. Jadi bukan, ya kan, laisal birra, bukan kebajikan itu menghadapkan wajah ke timur dan ke barat itu. Jadi ini apa? Sentuhan yang indah dan apa? Right from the start itu sudah beautiful. Jadi dari sisi bahasanya. Terus satu hal lagi, terima kasih Bu Hafni juga. Ini satu hal yang apa? Sebenarnya pernah membuat saya tertarik untuk berpikir. Jadi di perusahaan kami itu ada pelatihan online gitu yang diwajibkan untuk semuanya ya, semuanya dari level paling atas sampai level yang paling bawah semuanya harus ikut itu. Salah satunya itu terkait safety, termasuk safety on the road. Nah, di salah satu materinya itu disebutkan bahwa kalau di traffic light pada saat kita kena lampu merah, terus lampunya hijau, apalagi kalau kita misalnya paling depan, itu begitu lampu hijau jangan bergerak dulu. Jadi harus melihat kemungkinan, ini kan tentang ini memastikan kita lebih selamat di jalan atau dimanapun sebenarnya. Tapi salah satu topiknya adalah keselamatan di jalan raya. Itu kita harus melihat kemungkinan ada yang nyerobot dari arah yang lain, sehingga begitu lampunya berubah dari merah ke hijau. Biasanya ada juga traffic light yang kuning dulu kan, kuning persiapan. Nah itu kita harus melihat dulu kemungkinan itu. Jadi nggak boleh langsung tancap gas itu, nggak boleh. Karena itu bisa menyebabkan kecelakaan kalau ada yang nyerobot dari arah yang berlawanan. Jadi ngejar, mungkin dari arah berlawanan itu masih hijau gitu, sudah kuning sebenarnya, tapi ngejar supaya sebenarnya kuning itu dari hijau ke kuning itu sebenarnya harusnya pelan, memperlambat, tapi malah dikejar kan supaya tetap hijau gitu. Supaya jangan kalah sama merah nanti. Jadi harus lebih cepat dari lampu menyala merahnya. Itu kan bahaya kalau sampai terjadi kita yang justru di arah yang sebaliknya dari merah menuju ke hijau itu langsung bergerak, itu bisa ditabrak oleh yang lagi kenceng dari arah yang berbeda. Itu ini saya jadi mikir ya. Jadi setelah saya menyelesaikan pelatihan online itu di perusahaan itu saya jadi mikir. Ini orang berbuat maksiat itu sampai nyusahin para training program designer. Jadi para ahli yang mendesain pelatihan itu sampai mikirin ini gitu. Sampai mikirin kenakalan nih. Maksiat yang dilakukan oleh yang tadi disebut Bu Hafni itu suka menyerobot jalan. Sampai dipikirin itu. Sampai dipikirin oleh para program designer dan sampai juga akhirnya dijadikan bahan pelatihan untuk memastikan orang-orang itu tetap selamat di jalan. Salah satunya adalah menghindari hal yang seperti itu. Jadi benar-benar saya tuh sampai akhirnya kan merenungkan betapa menyusahkannya orang maksiat itu ya untuk orang lain gitu. Betapa menyusahkannya orang yang suka nyerobot, suka berjalan berlawanan jalan lawan arah gitu kan. Mungkin polisinya yang nggak tahu lagi kemana gitu, tidak pernah ada tindakan gitu dan sebagainya. Nah itu saya kira ini kebajikan seperti ini yang mulai langka dan kemudian kita ini karena yang dinilai kan pertama memang iman yang disebutkan di hati ini kan laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Jadi Rasulullah pindah kiblatnya itu dari Baitul Maqdis kembali ke Masjidil Haram itu kan karena iman. Jadi bukan karena hawa nafsu, bukan karena keinginan hawa nafsu diri gitu kan. Jadi orang nyerobot keinginan hawa nafsu diri. Saya yakin ya tidak begitu ingat Tuhan, tidak begitu ingat Allah. Karena kalau yang ingat Allah dan ingat kebajikan apa yang direkomendasikan oleh Allah di dalam Al-Quran ya nggak mungkin nyerobot. Dan itu menjadi basic itu. Iman itu menjadi basic, iman kepada Allah dan apa yang dituntunkan oleh Allah melalui pesan-pesannya, melalui surat cinta Allah di dalam Al-Quran. Saya kira itu sedikit tambahannya. Terima kasih sekali lagi Bu Hafni dan Mbak Siti juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muji mungkin ingin menambahkan sedikit, boleh? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Siti. Saya terlambat tadi karena ada kegiatan sedikit.
soal terkait dengan masalah ayat yang ke-177 mungkin sudah sempurna dijelaskan oleh Ibu Hafni dan para penambah tadi seperti Pak Heru dan yang lain sebelumnya. Tapi terkait dengan masalah ini saya mengingat dengan ayat di Quran surat Al-Asr itu. Sebagaimana tadi juga Ibu Hafni katakan yang sebagian saya dengar tadi. Jadi ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemarin saya ikut dalam satu kegiatan itu pembinaan pembekalan murabbi yang dilaksanakan di Kota Gorontalo itu. Karena berdasarkan wilayah kabupaten. Kemudian seluruh para dai yang ada di Provinsi Gorontalo itu dikumpulkan di sana untuk dikuatkan sama-sama dalam memperbaiki atau islah memperbaiki kehidupan bermasyarakat yang saat ini masih belum mengenal tentang masalah iman dan masalah amalan soleh. Cuman memang dikuatkan dalam masalah iman tadi di yang kemarin, tidaklah kemudian dalam masalah dakwah, dalam masalah iman ataupun dalam masalah amalan yang bisa menjadikan kuat seseorang di dalam hal-hal tersebut kecuali hatinya yang ikhlas. Dan tidaklah seseorang itu meninggalkan keimanan dan juga meninggalkan amalan soleh beserta dakwah kecuali karena memang hatinya yang telah menjadi rusak. Jadi kembali lagi setiap pertemuan kita di setiap pekan ini itu penting bagi kita, sebagaimana disampaikan juga bagi kita yang di Kota Gorontalo, para dai itu untuk selalu memperbaiki niat kita atau hati-hati kita, karena masalah dakwah ini adalah masalah yang senantiasa akan mendapatkan rintangan, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Asr itu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi memang tafsirannya agak diperluas kemarin, cuman memang agak panjang. Hanya saja kita disuruh untuk menguatkan hati, agar senantiasa dakwah kita ini menjadi dakwah yang berkelanjutan. Makanya kemudian disebutkan kemarin juga tidak ada yang menguatkan para nabi dan para rasul dan juga para sahabat kecuali hati mereka bersih di saat kemudian mereka mempelajari Al-Quran, melakukan dakwah dan beramal soleh, kecuali mereka semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Siti, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Siti. Iya. Terima kasih banyak Pak Heru, Bang Muji, dan yang lain. Rekan-rekan, jika ada pertanyaan masih kita berikan kesempatan. Bu Yukiko mungkin? Mbak Siti, boleh izin. Oh ya, Mas Egar. Alhamdulillah, ini rekan kita dari Dream Bogor. Mungkin bisa sekaligus menginfokan ya aktivitas dari Mas Egar mungkin. Silakan. Silakan Mas Egar. Ya, udah terdengar ya, Mbak Siti? Suaranya agak kecil. Halo? Ya, ya. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya. Oke, mic-nya mungkin bisa didekatkan sedikit. Assalamualaikum. Bisa terdengar, Mbak? Iya, oke, lebih baik. Iya, silakan. Oke. Makasih buat semuanya para hadirin. Iya, tadi yang Mbak Siti singgung betul. Alhamdulillah kita baru saja dapat tempat. Itu memang diniatkan untuk semua yang mau belajar teruntuk dari materi-materi Ustadz Noman. Mangga silakan mampir ke Dream Bogor. Ada di grup sudah di-share. Tapi saya hari ini ingin lebih cerita bahwa memang betul di Story Morning ini ada vibe yang nggak bisa dilupakan. Pertama saya minta maaf karena sudah lama sekali nggak hadir. Bahwa yang pertama itu tadi diingatkan ada tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, dan tawassaw bil marhamah sebenarnya yang kita itu kadang suka lupa, dan saya merasakan banget itu ada di Story Morning ini ya, di mana kita semua saling mengingatkan. Betul memang we start from knowing that sebelum kita beramal kita perlu ilmu, sebelum kita berilmu kita perlu adab, tapi sebelum kita beradab juga kita tidak melupakan bahwa ya hati itu sendiri sebenarnya yang harus kita selalu
set on gitu. Nah jadi saya intinya terima kasih banyak sama teman-teman sekalian, semua Bu Hafni atas pemaparannya tadi, Mbak Siti, Pak Heru, semuanya jazakumullah khairan kasiran. Insya Allah bisa silaturahim di lain waktu ya. Assalamualaikum, sekian. Mas Egar, ada yang tanya di mana lokasi Dream Bogor dan aktivitasnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan karena ini salah satu inisiatif volunteer ya yang dedicated untuk pembelajaran Quranic Arabic, metodenya Ustadz. Boleh dijelaskan, Mas? Iya, baik Mbak Siti. Untuk alamat lengkap, insya Allah nanti saya share di grup ini ya, Story Morning ya. Intinya Dream Bogor itu adalah tempat di mana kita bisa sharing bareng-bareng tentang materi yang Ustadz Noman udah share kepada kita semua gitu. Jadi it's very open buat kita semua. Mari mangga teman-teman dari Bayinah Indo, dari siapapun yang mau belajar bareng-bareng. Dan itu dari awal memang saya set untuk community based, jadi benar-benar sharing seperti Story Morning ini saja semangatnya gitu. Jadi at the end of the day we are all students, just like Ustadz Noman said, kayak gitu singkatnya. Pertemuannya offline ya, Mas? Atau dia ada online dan offline? Aku insya Allah office hour di sana, jadi Monday to Friday 9 to 5. Jadi di sana sambil ada jualan juga. Nah jualannya itu sebagai support sistemnya Dream Bogor, jadi penghasilannya. Karena kan yang mau belajar di Dream Bogor di situ gratis nanti. Jadi aku jualan di sana juga. Ada kravel, ada kayak kue-kue gitu. Nah itu sebenarnya sebagai support sistemnya Dream Bogor. Jadi mau datangnya mangga Monday to Friday 9 to 5 atau bisa konfirmasi ke nomor HP aku gitu. Gitu Mbak. Wow. Masya Allah, gimana Pak Heru nanti sama teman-teman komunitas ataupun siapa saja ya bisa mengajak keluarganya, temannya nanti kita bisa promote dan ini nggak hanya Dream Bogor ya, mungkin waktu itu juga setelah Dream 2019 ya di rumahnya Mbak Desi, kemudian juga pernah di rumah Mbak Dewi gitu. Inisiatif seperti ini memang sangat bagus dan sepertinya Dream Bogor ini memang akan dedicated ya. Jadi kita harus ke sana nih sepertinya. Amin, amin. Mangga Mbak, Okay. silakan ditunggu. Silakan semuanya. Ya. Iya. Inisiatif secara online sebenarnya juga cukup banyak ya, dari volunteer, dari Dream Sisters, ada juga dari Mas Aryo dan rekan-rekan juga yang melakukan review gitu, cukup banyak gitu. Tapi yang offline mungkin baru inisiatifnya Mas Egar gitu, dan semoga istiqomah, kita mendoakan Amin, dan semoga amin. kita bisa segera meet up di sana. Amin, Amin. 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 Alhamdulillah. Oke, Makasih banyak ada Mbak. Mbak Yukiko, silakan kita. Iya, insya Allah. Silakan Boleh Mbak bertanya? Yukiko. Mau nanya? Boleh, silakan Ya, silakan. Ya, ini kan kebajikan yang tadi dijelaskan, kebajikan itu bukan menghadapkan ke timur ataupun ke barat. Ini berarti ini maksudnya juga kita cukup membatalkan aturan-aturan dari Yahudi dan Nasrani gitu ya maksudnya. Jadi kita fokus ke Quran saja karena ketika dipindahkan kiblah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu maksudnya berarti ya seperti itu membatalkan aturan-aturan yang sebelumnya itu gitu ya maksudnya ya. Oke, baik Ya, Mbak Yukiko sudah kasih. ditangkap Ya. maksudnya. Bu Hafni atau Pak Heru dipersilakan ya untuk memberikan tanggapannya. Mungkin ini Mbak Siti. Ya. Terima kasih nih Mbak Yukiko nih, saya suka sekali karena
pertanyaan-pertanyaan yang ya emang gitulah ya agama ini juga diciptakan untuk mereka yang bertanya. Itu Quran membuka itu. Sehingga di salah satu bagian dari Sirah Nabawiyah itu di Perjanjian Hudaibiyah itu kan aturannya sangat menyudutkan Islam, tapi untungnya dibolehkan untuk diskusi terbuka untuk berbagai pertanyaan. Nah, ini saya suka sekali dengan pertanyaan seperti ini. Walaupun saya juga hanya share apa yang pernah saya pelajari gitu aja ya. Jadi kalau jawaban yang memuaskan itu pasti setiap yang bertanya itu akan mencari sendiri. Tapi terus mencarinya lewat mana? Nah itu kan masalahnya itu. Nah kalau yang pernah saya pelajari adalah terkait ini secara umum bisa kita tarik ke pemahaman tentang nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu kan memang ada yang antar agama atau dari ajaran sebelum Islam dengan ajaran Islam. Jadi nasakh itu membatalkan, terus mansukh itu yang dibatalkan atau yang tidak dipakai, atau ada juga ulama yang saya kira sangat bagus juga penjelasannya, itu adalah yang seperti itu ya udah nggak berlaku. Seperti ketika perjalanan kita dari mulai bayi itu minum makanan bayi, bubur bayi dan sebagainya. Ketika kita beranjak dewasa dan seterusnya kan kita nggak lagi makan makanan bayi. Jadi itu sudah nggak lagi. Nah seperti halnya kiblat kan juga gitu. Jadi sempat Rasulullah kan sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu 16 atau 17 bulan ya. Dari sirah itu pokoknya antara 16 atau 17 bulan. Tidak kurang dari itu, tidak lebih dari itu. Tapi ada dua pendapat itu yang sahih. Nah terus setelah itu muncullah ya kiblatnya menghadap ke Ka'bah gitu. Jadi itu ini yang saya juga baca di Asbabun Nuzul dari Al-Baqarah 177 ini, bahwa ini berlatar belakang dari memang dulu Yahudi dan Nasrani itu sholatnya mereka menghadap barat ya, dan menghadap timur. Jadi itu bukan kebajikan. Jadi yang menghadap ke arah kiblat atau ke Ka'bah. Tentu saja dengan catatan ketika kita mempelajari secara lebih dalam lagi, ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak seperti itu. Misalnya dalam perjalanan, sholat sunat misalnya, itu boleh. Tapi kalau ini tergantung ini ya, ada berbagai mazhab yang berlaku, ada juga yang ketika dalam perjalanan itu, kalau sholatnya sholat wajib, kalau masih bisa mampir dulu, atau istirahat dulu, atau menepi, gitu, atau masuk ke rest area dulu gitu. Jadi sholatnya masih bisa tetap menghadap ke Ka'bah. Tapi ya waktu ke Tanah Suci juga ketika perjalanan pulang itu kan juga banyak yang sholatnya di ketinggian ya, sholatnya di dalam pesawat. Nah tapi itu ada hal, tapi yang jelas adalah bahwa memang Ka'bahnya sudah jelas, kita sama-sama menyatu menghadap ke arah Ka'bah. Jadi ini satu bagian dari topik yang lebih luas yang disebut sebagai nasakh mansukh. Karena memahami itu juga penting, sampai-sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan kepada hakim yang akan dilantik menjadi hakim, kalau dia nggak tahu nasakh mansukh, ya batal, karena dia akan mencelakai dirinya dan mencelakai umat. Karena tidak tahu mana yang sudah tidak dipakai lagi, mana yang dipakai. Seperti halnya minum-minuman keras kan. Jadi kan ayatnya bertahap. Jadi ayat ada tiga tempat di Al-Quran. Yang satu menyebutkan masih ada manfaatnya. Yang kedua menyebutkan ya udah jangan, kalau sholat jangan ya. Jadi masih boleh, berarti di luar sholat masih boleh. Terus yang ketiga sama sekali itu adalah perbuatan setan. Min amali syaitan. Jadi tidak sama sekali. Jadi itu ketika sudah siap para sahabat waktu itu ya sudah diharamkan sama sekali minum khamr itu. Dan menarik sekali ketika kita juga mempelajari misalnya Sayyidah Aisyah mengatakan kalau Islam itu datang langsung dan mengharamkan khamr, nggak ada yang masuk Islam karena orang Arab waktu itu kan pada minum, termasuk Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar yang lemah lembut seperti itu juga minum khamr. Tapi beliau yang pertama kali ketika ayat yang pertama menyebutkan yang stage number 1 ya. Sebelum stage number 2, sebelum stage number 3 itu Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali langsung udah nggak minum lagi gitu.
tapi sebelumnya juga minum. Nah itu bagian dari nasakh mansukh. Antar syariat, antar nabi juga ada kan. Jadi kayak misalnya dulu para nabi ada yang istrinya sampai ratusan gitu. Nah kalau itu justru menjadi syariat kan malah kita yang parah gitu. Karena satu aja belum tentu adil. Walaupun di ayat Al-Quran masna batulah tawaruba, tapi kalau kita nggak bisa takut tidak bisa berlaku adil gitu kan, satu aja wahidah gitu kan. Tapi satu aja belum tentu adil. Nah itu jadi ini bagian dari nasakh mansukh yang juga perlu kita ya kita bertahap lah ya, belajar bertahap. Tapi kalau kita mulai bisa nyicil, kita bisa belajar yang mana yang nasakh, yang mana yang mansukh. Walaupun ayat itu tetap ada supaya menjadi pelajaran buat kita tentang bahwa dakwah ini harus bertahap, tidak bisa langsung hantam gitu ya, langsung begitu masuk Islam harus begini, harus begitu, nggak bisa juga. Jadi ini juga pelajaran hikmah yang luar biasa. Terus ayat itu juga ada untuk tetap kita mendapat pahala darinya. Jadi tetap dijaga secara utuh. Jadi yang manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha itu mungkin belum pernah dibahas di story morning ya, tapi mungkin juga menarik untuk dibahas karena ini menjadi hal yang penting. Mana yang masih berlaku, mana yang tidak berlaku. Tapi dengan membaca Al-Quran di ayat yang sudah tidak berlaku lagi itu pun tetap mendapatkan pahala satu hurufnya, per alifnya, per lamnya, per mimnya 10 bir ya. Jadi 10 kebaikan. Jadi itu dari saya, mungkin bisa ditambah juga teman-teman yang lain. Terutama Bu Hafni. Iya, itu makasih Ustadz Heru. Terima kasih jawabannya ya sesuai dengan itu karena kebetulan pagi ini kita membahas tentang albirnya, mungkin yang mengenai menghadapkan itunya itu kan ada 10 ayat sebelumnya dari Al-Baqarah 142 sampai ada 10-nya itu. Mungkin menarik juga itu kan kita bahas nanti khusus ayat-ayat tentang perubahan kiblat. Kebetulan ayat ini the most important one is doing good. What is good? Comprehensive meaning of good. Terima kasih Ustaz Heru. Baik, Bu Hafni, karena sudah jam 7, pukul 7, Bu Hafni boleh memberikan closing point ya dari ayat yang sangat indah ini. Ini secara pribadi juga saya sangat terkesan dan mungkin teman-teman bisa pick up ayat ini dan juga bisa dihafalkan menurut saya gitu karena sangat cantik gitu. Oke, silakan Bu. Terima kasih Mbak Siti. Ya, mungkin itu saja yang disampaikan. Cuman ada yang Ustadz bilang mungkin perlu kita ketahui juga bahwa kenapa malaikat itu plural, kemudian an-nabiyina plural. Sedangkan Alkitab itu tunggal. Kenapa gitu? Karena kalau malaikat banyak kan, malaikat yang kita kenal 10 atau apa itu kan malaikat banyak, kita believe itu semua. Kemudian nabi-nabi juga banyak, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu dah nabi kita semuanya, nabi utusan Allah semuanya. Terus kenapa Alkitab satu? Ini aja yang sebagai penutupnya, menurut Ustaz Nurman, kitab yang saat ini kita percaya sebagai sumber untuk kita doing good itu adalah Al-Quran. Jadi satu. Kitab-kitab yang lainnya kita percaya ada kitab-kitab itu, tetapi isinya yang kita percaya yang ada di Al-Quran. Nah, itu aja. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari semuanya. Itu aja Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup yang sangat indah ya Bu, dan memberikan satu insight ke kita bahwa Al-Quran itu menjadi satu-satunya guidance book ya buat kita, dan ternyata begitu spesifik sekali di ayat ini dengan bentuk
kitab itu ada sebagai kata single ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita sedikit ya belajar juga bertahap ya, karena Al-Quran juga prosesnya sangat panjang ya. Kita tahu semuanya bahwa prosesnya 23 tahun, jadi semoga kita terus belajar sampai akhir hayat nanti. Amin. Terima kasih buat Bu Hafni dan keluarganya Bu Hafni, Pak Iman, Pak Heru, Bang Muji, dan Mbak Yuki juga yang sudah bertanya pagi ini, dan rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung di forum belajar kita pagi ini. Insya Allah kita bertemu lagi ahad depan. Mari kita tutup forum belajar kita pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nanti info mengenai Dream Bogor insya Allah kita akan share juga dan materi ini juga. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.